teman-teman, perkenalkan nama saya Arya Shalmita, saya dari kelas 11, jurusan Geologi Pertambangan 1. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan alat total station. Yuk langsung aja kita ke materinya. Jadi, apa sih total station itu? Total station adalah alat ukur elektronik yang menggabungkan fungsi theodolite atau pengukur sudut dan EDM, Electronic Distance Measurement atau pengukuran jarak. Teman-teman ada yang tahu nggak kalau misalnya total station bisa dipakai beberapa bidang? Apa aja sih bidangnya? Yuk cari tahu. Pertama, ada sipil dan konstruksi. Fungsinya untuk mengukur jarak, tinggi, dan sudut dalam pembangunan jalan, jembatan, gedung, dan bendungan agar posisinya pas dan bangunan sesuai desain. Yang kedua, dalam bidang pertambangan atau geologi. Jurusan aku nih. Untuk pertambangan dan geologi, fungsi total station sebagai pemetaan topografi lokasi tambang, mengukur volume galian atau timbunan bahan galian, serta menentukan posisi titik bor atau area eksplorasi. Selanjutnya, di bidang yang ketiga ada bidang pertahanan dan survei pemetaan. Di survei pemetaan ini, total station digunakan dalam pembuatan peta topografi, pengukuran batas tanah, dan pembuatan peta situasi. Selanjutnya, untuk di bidang yang keempat, yaitu bidang perencanaan kota dan arsitektur. Untuk apa sih total station digunakan dalam bidang ini? Tentunya untuk mengukur bentuk dan kemiringan lahan, serta membantu perencanaan tata letak bangunan. Di bidang terakhir, yaitu di bidang kelima, ada bidang kelautan dan irigasi. Fungsi total station di bidang ini untuk mengukur elevasi dan aliran air, atau untuk perencanaan saluran irigasi atau pelabuhan, bisa juga untuk bendungan. Setelah kita membahas kegunaan total station di bidang-bidang tertentu, selanjutnya kita akan bahas nih, kalau misalnya kita mau mengukur total station, kita tuh perlu apa aja sih? Ini dia peralatan dan perlengkapan total station. Yang pertama, ada total station itu sendiri ya teman-teman. Total station fungsinya untuk mengukur tanah dan menentukan tinggi tanah dari sudut mendatar dan sudut tegak. Selanjutnya, kita butuh prisma reflektor. Fungsinya apa sih? Fungsi prisma reflektor untuk merefleksikan titik yang dihasilkan dari total station. Lalu, nggak mungkin dong total station itu berdiri sendiri, pasti ada penyangganya kan? Nah, karena itu kita butuh statif atau tripod. Fungsi statif atau tripod sudah jelas dong, pasti sebagai penyangga alat total station, biar total stationnya itu rata dan nggak mudah jatuh. Selanjutnya ada tongkat prisma. Fungsi dari tongkat prisma adalah meluruskan titik yang akan dibidik dari total station. Kemudian hal yang paling penting ini nih, baterai atau charger. Fungsinya untuk menyediakan daya listrik buat pengukuran total station dong, ya kan? Kalau misalnya nggak ada baterai atau charger, total stationnya pasti nggak akan nyala. Terus ada juga nih perlengkapan tambahan atau perlengkapan lain-lain seperti payung, meteran, kompas, dan alat tulis. Fungsi payung untuk melindungi total station dari cahaya matahari agar alatnya tuh nggak panas ya teman-teman. Terus meteran buat mengukur tinggi alat, terus kompas buat nentuin arah utara dan selatan. Selanjutnya ada alat tulis untuk mencatat semuanya. Walaupun udah bisa direkam lewat alat total station itu sendiri, tapi kita juga harus mencatat ya untuk jaga-jaga. Siapa tahu kalau misalnya datanya hilang, capek dong udah ngukur lama-lama, tahunya datanya hilang ya. Selanjutnya kita move on nih teman-teman ke bagian-bagian total station. Bagian-bagian total station itu agak rinci ya. Oke, aku bakal jelasin satu-satu nih. Pertama, seperti yang ada di gambar, itu tuh ada skrup pengaman pegangan. Fungsi skrup pengaman pegangan untuk mengunci pegangan agar tidak goyang. Nanti kalau goyang jatuh lagi, mana harganya mahal. Abis itu ada panduan titik. Fungsi dari panduan titik yaitu membantu membidik target agar lebih cepat. Terus ada lensa objektif. Fungsi dari lensa objektif yaitu membidik dan memperbesar tampilan target. Lalu ada garis acuan tinggi alat. Fungsinya menandai tinggi alat.
Terus kita move on ke bagian teleskop. Di bagian teleskop ada teleskop optik bawah. Fungsinya untuk memusatkan alat di atas titik kontrol. Habis itu ada nivoo tabung nih teman-teman. Nivoo tabung itu berfungsi untuk meluruskan alat ya. Jadi kalau misalnya kita mengukur, alatnya harus rata dulu dong, ya kan? Nah, itu tuh fungsi nivoo tabung, meratakan alat sebelum digunakan. Selanjutnya ada skrup pengatur nivoo tabung. Fungsi dari skrup ini yaitu untuk memposisikan gelembung agar bisa di tengah dan tepat ya teman-teman. Selanjutnya ada skrup pendatar. Skrup pendatar fungsinya yaitu meratakan alat dengan 3 skrup leveling. Kemudian ada layar unit. Layar unit itu fungsinya menampilkan data dan input pengaturan. Lalu ada plat dasar. Fungsi plat dasar ini pastinya untuk menyambungkan dasar alat ke tripod atau statif agar stabil ya teman-teman. Selanjutnya ada tuas pengunci tri-barge. Fungsinya untuk mengunci atau melepas tri-barge dari tripod. Selanjutnya kita ke bagian belakang. Di bagian belakang ini ada visir. Fungsinya membantu mengarahkan teleskop ke target. Kemudian ada memfokuskan objek. Fungsi dari memfokuskan objek ini mengatur ketajaman tampilan objek. Jadi kalau misalnya buram, kita bisa atur tuh kiri kanan. Terus selanjutnya ada teleskop grip. Fungsi dari teleskop grip yaitu pegangan untuk memutar teleskop. Lalu ada memfokuskan benang silang. Fungsi dari memfokuskan benang silang ini menajamkan retikel atau crosshair di dalam teleskop. Jadi tuh pas garis-garis itu ditajamin, kan biasa buram tuh kalau mengukur. Nah, itu tuh fungsinya. Selanjutnya ada pengunci arah vertikal teropong. Fungsinya untuk mengunci pergerakan teropong secara vertikal. Biasa kan lari-lari tuh teman-teman. Nah, biar nggak lari-lari kita kunci dulu ya guys, supaya kita juga mengukurnya nggak bingung tuh. Selanjutnya ada penggerak halus vertikal. Nah, fungsinya itu untuk menggerakkan teropong secara vertikal dengan halus agar presisi. Biasa kan kalau misalnya kita udah kunci itu kan kayak agak lari dikit, agak ke atas dikit lagi. Nah, itu tuh fungsinya kayak gitu tuh. Jadi kita bisa putar dikit biar arahnya nih udah pas gitu. Nah, tadi ada nivoo tabung tuh. Sekarang ada nivoo kotak. Fungsinya sama, cuman beda bentuk doang. Ya, fungsinya sama lah pastinya untuk mengecek dan meratakan alat. Di bagian belakang ini cukup banyak ya bagian-bagiannya. Kita lanjut ke penutup pengunci baterai. Fungsi dari penutup pengunci baterai ini agar mengamankan baterai agar tidak lepas dari total stationnya. Nanti kalau misalnya kita lagi asik-asik ngukur, tiba-tiba baterainya lepas. Nggak lucu dong, udah capek-capek ngukur kan. Selanjutnya ada onboard battery. Fungsinya untuk sumber daya alat. Lalu ada titik tengah tinggi alat. Fungsi dari titik tengah tinggi alat ini, kalau misalnya kita mengukur tinggi alat, nah kita bisa mengukurnya di situ tuh. Karena ada titik tengahnya kan, jadi kita mengukur pakai meteran dan sampai di garis itu baru kita mengukur tuh tinggi alatnya berapa. Terus ada penggerak halus horizontal. Fungsi dari penggerak halus horizontal ini menggerakkan unit secara halus ke arah horizontal. Nah, kalau misalnya kita biasa agak kesini nih ternyata objeknya. Nah, kita bisa kalau misalnya kita udah kunci kan pasti udah nggak bisa digerakin lagi kan. Nah, fungsinya tuh itu tuh biar kalau misalnya kita masih agak kurang dikit, kita bisa putar dan bisa mengukur dan melihat objek secara presisi. Kemudian ada pengunci arah horizontal. Nah, supaya kalau misalnya kita ngukur nggak lari-lari alatnya, itu tuh kita bisa kunci arahnya secara horizontal. Terus ada konektor sumber daya listrik. Fungsinya untuk menghubungkan charger atau power tambahan. Selanjutnya ada konektor sinyal serial. Fungsi ini untuk menghubungkan atau mentransfer data yang sudah kita dapat ke komputer atau data kolektor. Yang sudah kita hitung ini bisa kita transfer ke komputer lewat ini nih, konektor sinyal serial. Ternyata banyak ya bagian-bagiannya dari total station. Mungkin ada lagi yang belum aku sebutin atau kelewat. Mohon maaf ya teman-teman. Tapi segitu aja aku bisa jelasin untuk bagian-bagiannya. Selanjutnya kita ke cara dan tahapan pengukuran total station atau cara tahapan menggunakan total station nih. Yang pertama, siapin dulu dong alatnya ya kan. Siapkan alat total station, tripod, prisma,
dan perlengkapan yang kita udah tulis tadi kita siapin, lalu pastikan baterai penuh dan alat bersih. Pastikan baterai penuh dan juga dipasang ke alatnya ya. Gak mungkin dong kalau baterainya penuh aja tapi nggak dipasang. Selanjutnya yang kedua yaitu pemasangan alat. Oke, kita pasang tripod dulu di atas titik yang akan diukur. Tandain dulu ya teman-teman titik yang akan diukur. Kita pasang tripod di atasnya, terus pasang total station pada tripod dan kencangkan. Jangan sampai tidak dikencangkan ya teman-teman, karena nanti bisa jatuh. Terus gunakan optical plummet untuk memusatkan alat tepat di atas titik ukur yang di samping itu tuh teman-teman. Lalu ratakan alat menggunakan circular bubble dan foot screw. Circular bubble itu yaitu nivo kotak sama nivo tabung ya teman-teman. Lalu untuk tahap yang ketiga yaitu pengaturan awal. Nyalakan alat, lakukan kalibrasi, dan masukkan data titik referensi atau koordinat awal. Lalu tentukan titik backside-nya atau arah referensi. Karena kalau kita mengukur pasti kita mulai dari backside dulu baru frontside. Oke? Kemudian di tahap keempat ada pengukuran sudut dan jarak. Di tahap ini kita udah mulai mengukur ya teman-teman. Kita bidik prisma menggunakan teleskop, lalu tekan tombol measure untuk membaca jarak dan sudut. Lalu simpan hasil pengukuran atau di memory card atau di memori alat atau di data kolektor. Kalau enggak kita bisa juga catat, siapa tahu jaga-jaga aja ya kan. Selanjutnya yang kelima itu pemindahan alat. Ini optional ya teman-teman kalau misalnya mau pindahin alat. Jika areanya luas, pindahkan alat ke titik baru atau poligon yang kedua atau resection dan lanjutkan pengukuran dari titik berikutnya. Stepnya sama ya teman-teman. Terus di tahap yang keenam yaitu pengolahan data. Setelah selesai semuanya, pindahkan data ke komputer untuk diolah menggunakan software, misalnya AutoCAD, Civil 3D atau software, terus yang bisa menjadi peta atau gambar topografi. Nah, itu dia nih teman-teman untuk tahap-tahap penggunaannya. Cukup simpel ya, tapi kita nggak tahu nih kalau praktek gimana. Abis itu kita harus tahu nih keunggulan total station itu apa aja sih teman-teman. Yang pertama untuk efisien waktu dan tenaga, karena kalau misalnya pakai total station pastinya jauh lebih cepat kan. Terus yang kedua mampu mengukur jarak jauh. Kalau misalnya pakai tenaga manusia nggak bisa dong jauh-jauh ya kan. Jadi kita perlu total station ini. Yang ketiga datanya mudah diolah, tinggal dimasukin ke komputer. Udah deh, jadi dalam bentuk 3D ataupun apapun yang kita mau. Terus yang keempat, ada meminimalkan kesalahan manusia. Ini berkaitan dengan keunggulan yang pertama dan keunggulan yang kedua ya teman-teman. Kalau misalnya manusia kan pasti ada salah-salahnya. Total station nggak juga selalu benar ya teman-teman, tapi kan kesalahannya kecil, jadi kita bisa meminimalkan lah. Terus yang kelima, itu multifungsi banget. Dia itu bisa dipakai dalam pemetaan topografi, penentuan batas lahan, terus konstruksi bangunan, terus pengukuran volume cut and fill, terus monitoring deformasi tanah atau bangunan, dan masih banyak banget. Oke guys, itu dia penjelasan aku tentang pengenalan total station. Semoga kalian paham isi yang aku sebutin tadi. Mohon maaf kalau misalnya aku belibet. Sampai jumpa di pengenalan selanjutnya. Bye-bye.